Hubungan antara Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru yang dulunya dikenal sangat dekat kini berubah menjadi renggang dan penuh ketegangan. Permasalahan bermula sejak munculnya konflik antara Loli, putri Nikita Mirzani dan Fadel Bajide. Nikita Mirzani menuding Fitri telah mempengaruhi sang anak hingga hubungan ibu dan anak tersebut menjadi retak. Sejak saat itu, keduanya mulai saling sindir di media sosial. Fitri yang sebelumnya selalu tampak membela Nikita Mirzani mulai menarik diri dan tidak ingin lagi terlibat dalam drama yang terus berulang. Bahkan saat menjadi tamu dalam podcast Dr. Richard Lee, Fitri dengan mantap menyatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi peduli dengan kehidupan Nikita Mirzani, baik soal keberadaannya maupun kasus hukumnya yang kini menyeret dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Baginya, apakah Nikita Mirzani akan dihukum atau dibebaskan bukan lagi sesuatu yang perlu dipikirkan. Ia merasa sudah cukup menjadi sasaran sindiran. Dan jika dulu Nikita Mirzani pernah menyebut bahwa Fitri tidak berarti apa-apa, kini Fitri dengan tegas membalas bahwa Nikita Mirzani justru bukan siapa-siapa baginya. Fitri menjelaskan sikap kerasnya bukan didasari oleh dendam, melainkan keinginan untuk membela diri. Ia merasa tidak bisa terus membiarkan satu orang yang bernama Nikita Mirzani bertindak semena-mena terhadap hidupnya. Selama masih punya kekuatan untuk melawan, Fitri mengaku akan terus melawan. Bahkan jika harus bertahan seumur hidup bila Nikita Mirzani terus melakukan doxing dan serangan personal kepadanya. Permusuhan mereka semakin nyata sekitar November 2024. Fitri secara terbuka mengumumkan berakhirnya pertemanan mereka melalui unggahan di Instagram. Tidak berselang lama, Nikita Mirzani pun mengunfollow akun media sosial Fitri dan menyatakan bahwa mereka sudah tidak saling berkomunikasi. Padahal sebelumnya Fitri pernah berusaha mengingatkan kembali momen kebaikan dengan mengunggah foto-foto persalinan Nikita Mirzani. Namun segalanya berubah ketika Nikita Mirzani meminta bantuan untuk menyebarkan pemberitaan negatif tentang mantan suaminya dan Loli, permintaan yang ditolak Fitri. Kini di tengah badai hukum yang dihadapi Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru memilih untuk benar-benar melepaskan diri dari segala drama yang menyertainya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kemarin lihat story-nya beliau, ada podcast sama DRL. Wah, ada berita baru nih. Pas tadi abis nonton, yeay. Wah yeay besti. Kirain wah, taunya yeay. Garam ya. Bos, lu di podcast ya, isinya pencitraan lu, semua pencitraan lu, semuanya pokoknya tuh secara nggak langsung lu menceritakan kalau gue ini baik, kalau gue ini lu mendukung lo ya. Capek gua sama orang kayak begitu, sering banget gua ketemu sama orang kayak gitu. Dan memang kelompok lu tuh emang begitu ya, macamnya tuh ya, seakan-akan tuh kita mengajarkan kebenaran, kita mengajarkan no. Kita tipe berbeda nih, tipe kita bacot tapi nggak busuk hati. Kalau kalian mulut manis tapi busuk di hati. Apaan lu kecampur sama keluarga orang? Lu yang modalin semuanya, lu yang modalin. Oke teman-teman, jadi tadi gue ngeliat Fitri di TikTok ya, dimana gue lihat bahwa katanya anak si Fitri Salhuteru itu dihina sama si Nikmir. Nah, si Fitrinya nggak terima dong, dan dia juga kayaknya mau nempuh jalur hukum, bener nggak sih? Gue correct me if I'm wrong ya. Nah, intinya ya, despite dari kasusnya dia sama si Nikmir gitu ya, gue membenarkan sih apa yang dilakukan oleh si Fitri ini. Karena gue juga kalau punya anak dan anak gue dihina gitu ya gue pasti bakal maju belain anak gue gitu kan. Secara kan kita tahu kasus dia dulu sama si Loli kayak gimana gitu kan, sampai sumpah serapah kan lo. Ya kita juga nggak pernah tahu sebenarnya itu di balik itu tuh sebenarnya apa sih. Kan ada yang bilang katanya dia si Loli itu sebenarnya awalnya karena nggak mau ngebelain emaknya yang lagi bertikai sama mantan suaminya gitu lah. Terus terjadilah perkara ini gitu kan, sampai sumpah serapah bla 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 gitu. Dan gue lihat sih kalau si Fitri kayak nggak pernah sih separah-parahnya dia, kata orang di luar sana ya, gue nggak tahu ya. Tapi dia kalau sama anak nggak kayak gitu sih. Jadi untuk hal ini, despite of kasusnya dengan Nikita Mirzani, gue dukung si Fitri kalau seandainya sampai bener anaknya tuh dihina gitu.
Kalian udah nonton belum podcastnya Fitri Salhuteru bareng Dr. Richard Lee? Kalian harus nonton deh. Isinya pergibahan dan julitan manja. Dulu tuh deket banget deh, kayak saudara. Tapi sekarang kayaknya kayak musuh gitu. Dendam bener. Katanya udah gak peduli tuh sama NM. Tapi yang dibahas tuh NM aja. Di story-nya aja NM aja. Ngomonginnya aja NM aja. Kata gua mah ya, kalau udah gak peduli mah udah diem aja. Gak usah banyak omong. Udah cut off. Saya kan gak tahu katanya kronologis pelaporan ini. Belum tahu. Saya kan gak ngikutin. Kalian percaya netizen? Katanya tidak pernah ngambil keuntungan saat berteman dengan Nick Mir. Gue cuman senyum doang. Kalian percaya netizen? Tanya nih, kelebihannya Nikita Mirjani apa? Di jawabannya, saya kurang tahu ya dok. Tapi nih, pas ditanya kekurangannya Nikita Mirjani, dia yang paling tahu kelemahannya Nikita Mirjani. Bahkan sempet-sempetnya cerita panjang lebar, tahu dari mantan suaminya katanya tuh. Katanya tuh dia tidak ikut campur masalah skincare, tapi dia ikut gabung juga dengan grupnya dokter. Siapa itu? Dokter Abu-Abu. Jadi intinya mereka berbondong-bondong sekarang lagi nyerang NM. Dan kebetulan juga NM kan lagi ditahan kan. Jadi ini kesempatan mereka nih buat speak up, buat nyerang, ya kan, bergabung. Sepertinya musuhnya NM bergabung semua tuh, ya. Tahu kan semua musuhnya NM, semua lagi bergabung tuh nyudutin NM. Ini juga kan yang diwawancara sama yang mewawancara juga kan sama-sama nggak akur kan sama NM kan. Teman-teman udah nonton podcastnya di sana belum? Podcastnya dokter itu sama dia tuh. Lucu aja gitu. 5 tahun lu berteman, 5 tahun berteman lo. Kalau emang itu Nikita buruk, Nikita Mirjani tidak baik berteman segala macam, kita kan berteman ya, 1 bulan aja loh, 1 bulan aja kita udah bisa ngebaca nih orang gak bagus nih orang untuk diajak berteman. 1 bulan aja loh, 1 bulan aja, jangan 1 bulan, mungkin 3-4 hari, seminggu aja. Apalagi ini sampai bertahun-tahun loh, bertahun-tahun lu masih berteman, katanya nih kita toksik apa segala macam. Lah kan ketahuan dari awal, pasti ketahuan gitu, bener gak? Terus katanya saat itu tidak ada yang mau berteman sama Nikita Mirjani, makanya dia mau berteman. Katanya Nikita Mirjani tidak punya pekerjaan. Hoi, Nikita Mirjani saat itu lagi host di acara Uya Kuya. Dia co-host di acara Uya Kuya, belum lagi di Indosiar. Dia itu ada pekerjaan di TV, ada pekerjaan ya, tapi mungkin banyak dan tidaknya penghasilannya itu kita yang mungkin harus ya kita nggak tahu. Tapi kalau masalah pekerjaannya artis, status dia di KTP itu pekerjaan artis, bukan pekerjaan pengusaha atau wirausaha kayak lu gitu. Beda, gimana sih? Nah, ini lagi katanya dia sebenarnya tidak mengenal Nikita Mirjani, dia tidak tahu Nikita Mirjani itu punya film apa atau pernah di sinetron apa segala macam. Padahal ada komik 8, ada beberapa, walaupun mungkin dia bukan pemeran utama, tapi udah ada filmnya. Katanya dia nggak tahu, ya oke, mungkin dia nggak nonton gitu. Tapi yang dia nonton adalah, dia nggak nonton prestasi orang, tapi yang dia nonton adalah keburukan orang. Yang kasus prostitusi itu, yang ya sebenarnya kita tahu bersama bahwa kasus prostitusi itu akhirnya tidak berjalan karena tidak ada bukti apapun, tidak berjalan, dia tidak dihukum dengan itu, tidak ada vonis dengan itu, tidak ada sama sekali gitu. Nah, katanya dia berteman sama Nikita karena kasihan, nggak ada yang mau berteman sama Nikita gara-gara kasus prostitusi itu segala macam. Kasus prostitusi itu sudah jauh di belakang, sudah bertahun-tahun lewat, sudah jauh. Coba lihat tanggalnya, tahunnya kejadian itu tahun berapa, berteman sama lu tahun berapa. Itu udah jauh. Nikita lagi ada di TV, saat itu Nikita lagi ada di TV ya guys. Ingat nggak Nikita sampai pingsan di acara Uya Kuya karena dia lagi hamil? Ingat gak? Dia itu udah di TV. Dia di TV. Gimana sih? Indosiar, ya, acara dangdut di Indosiar itu tuh, walaupun dia hanya pakai berapa sesi, berapa ini gitu ya, tapi dia ada di acara TV lain, ada gitu. Jejak digital tuh ada. Gini loh, gue gak akan bikin part-part video ini. Dari semua pembicaraan itu, teman-teman juga bisa nilai, dari semua pembicaraan itu tidak ada kebaikan sedikit pun yang tercipta. Tidak ada kebaikan sedikit pun tentang Nikita Mirjani, tapi dia bisa berteman selama 5 tahun. Kita ambil intinya itu aja. Dari semua ceritanya itu sama sekali, Dr. Richard itu sudah tanya berulang-ulang kali gitu, tidak ada kebaikan sama sekali dari Nikita Mirjani. Bahkan katanya, apa yang saya dapatkan berteman sama dia? Followers cuy, itu fakta.
fakta followers lu dapat, walaupun followers lu itu pro dan kontra segala macam, menghina keluarga lu segala macam, tetap lu dapat followers. Intinya lu dapat followers itu. Masa 5 tahun berteman tidak ada kebaikan? Coba teman-teman bisa melihat teman seperti ini gitu. Hati-hati berteman loh. Gua aja berteman sama orang, kenal sama orang nih seminggu aja paling lama, gue udah feeling gue ada, aduh nggak enak nih berteman sama dia nih, toxic nih orang nih, gue tinggalin pelan-pelan. Tapi ini bisa kenal 5 tahun, dan dari semua keterangan dia tidak ada kebaikan sedikit pun dari Nikita Mirzani. Itu udah nggak masuk akal. Sedangkan manusia itu, seburuk-buruknya manusia, pasti ada kebaikan, pasti ada terselip sedikit kebaikan. Lu nggak cerita Nikita Mirzani itu penyumbang di yayasan kanker. Lu nggak cerita dia bantu di bencana di Ambon. Lu nggak cerita dia suka bantu di Papua. Lu nggak cerita dia gajiin guru 16 guru di Makassar. Lu nggak cerita. Belum lagi kejadian-kejadian di hidup nyata kalian yang tidak terpampang di media sosial. Nggak cerita. Ada kebaikan itu. Seburuk-buruknya manusia pasti ada kebaikan. Manusia itu ada sifat baik, ada sifat buruknya. Tapi yang lu framing semua buruk tentang Nikita Mirzani itu buruk semuanya. Tidak ada kebaikan sedikit pun. 5 tahun lu berteman, bayangin. Kalian mampu nggak berteman 5 tahun sama orang yang katanya nggak ada kebaikan sedikit pun? 5 tahun lu berteman. Coba, alasan kasihan sama anak-anaknya, kasihan sama orang tuamu. Ya Allah, ngapain kasihan sama anaknya dia? Ngapain? Urus aja keluargamu sendiri. Udah, nggak usah. Tolonglah teman-teman di Indonesia Raya ini, jangan hanya karena dia orang besar, hanya dia orang kaya, punya nama, omongannya itu didengerin. Nggak gitu. Seburuk-buruknya Nikita itu punya kebaikan loh. Punya kebaikan, nggak mungkin nggak sesuai dengan omongannya dia itu. Ya mungkin 80-90% atau 70-80%, kita nggak tahu persen mana berapa banyak yang baik dan tidak baiknya Nikita. Tapi dari obrolan itu di podcast itu, hampir tidak ada, bahkan 1% pun tidak ada kebaikan tentang Nikita Mirzani. Bullshit.